Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan panjang menuju makrifat, ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa setiap jiwa sesungguhnya sedang dipanggil untuk pulang. Pulang kepada kesadaran yang jernih, kepada cinta yang tidak berubah, kepada cahaya yang tidak pernah padam. Karena itu, sebelum kita masuk lebih dalam ke perjalanan ruhani para wali Allah, pastikan dulu Anda menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada siapapun yang membutuhkan cahaya dalam hidupnya. Dalam dunia yang penuh hiruk pikuk ini, barangkali inilah saatnya kita kembali menenangkan batin, membuka telinga hati, dan membiarkan diri tersentuh oleh jalan yang telah dilalui para arif billah. Video ini bukan sekadar materi kajian, tapi sebuah undangan untuk merenung, untuk berhenti sejenak, dan mendengarkan bisikan halus yang selama ini mungkin terabaikan. Mari siapkan hati, karena setiap kata yang akan hadir bukan untuk menggurui, melainkan untuk membuka pintu batin yang telah lama menunggu untuk diketuk. Bab 1. Pintu kehadiran, rahasia yang membawa hati menunduk. Dalam perjalanan menuju makrifat, para arif billah selalu memulai dari sesuatu yang sederhana. Kesadaran bahwa segala sesuatu bergerak dalam naungannya. Ketenangan para wali tidak lahir dari banyaknya pengetahuan, melainkan dari pasrah yang semakin dalam. Seiring mereka menyadari bahwa setiap detik adalah undangan lembut dari Allah untuk mengenalnya lebih dekat. Mereka tidak mengejar cahaya, mereka hanya menyingkirkan tirai yang menghalangi cahaya itu. Dan perlahan hati mereka menjadi bening seperti air yang disinari fajar. Makrifat tingkat tinggi bukanlah puncak gunung yang harus didaki dengan tergesa-gesa, tetapi ruang batin yang terbuka ketika seseorang sanggup meletakkan egonya di tanah. Pada titik ini, manusia tidak lagi sibuk menjelaskan Tuhan, melainkan sibuk mengenali dirinya sendiri, hingga ia sadar bahwa seluruh hidupnya adalah jawaban dari doa yang ia sendiri tidak pernah ucapkan. Para wali mengajarkan bahwa ketika hati melembut, maka segala sesuatu berubah menjadi ayat yang terus membimbing, meski tidak tertulis dalam kitab apapun. Ada satu rahasia yang mereka jaga, bahwa kedekatan kepada Allah tidak selalu terasa seperti ledakan cahaya yang mengguncang, tetapi lebih sering seperti hembusan angin yang halus menyentuh hati tanpa suara. Pada saat itu, seseorang tidak perlu menemukan tanda-tanda besar, karena ia menyaksikan betapa Tuhan selalu hadir, bahkan dalam hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia perhatikan. Kehadiran ilahi menjadi nyata bukan melalui mukjizat, melainkan melalui kesadaran yang semakin matang. Orang-orang bertanya bagaimana para wali mampu menahan beban hidup dengan begitu tenang. Jawabannya sederhana namun dalam. Mereka tidak menahan apapun. Mereka membiarkan segalanya mengalir, karena tahu bahwa setiap gelombang getir maupun manis membawa hikmah yang disembunyikan oleh kasih sayang Allah. Mereka memandang takdir bukan sebagai cobaan, tetapi sebagai pesan. Dan pesan itu hanya terbaca oleh hati yang tidak memberontak. Maka siapapun yang ingin melangkah menuju makrifat, hendaknya belajar menundukkan hati, bukan menaklukkan dunia. Heningkan jiwa, lembutkan pandangan, dan biarkan segala sesuatu mengajarkanmu tanpa tergesa. Jika engkau mampu merasakan satu momen kecil di mana hatimu tenggelam dalam kehadirannya, maka engkau telah memasuki pintu yang sama, tempat para wali memulai perjalanannya. Bab 2. Cahaya di balik tirai mata hati yang mulai terbuka. Dalam perjalanan ruhani ada saat ketika seseorang mulai merasakan bahwa dunia tidak lagi sesempit penglihatannya. Ia menyadari adanya dimensi lembut yang bergerak bersama setiap kejadian, sebuah arus halus yang menuntun tanpa memaksa. Para wali menyebutnya sebagai nutfah al-hidayah, tetesan petunjuk yang hanya jatuh pada hati yang mulai jernih. Di sini, mata hati perlahan bergetar, merasakan bahwa segala yang tampak hanyalah kulit dari makna yang jauh lebih dalam. Ketika hati mulai peka, seseorang akan memahami bahwa setiap peristiwa, bahkan yang paling sederhana, membawa pesan ilahi yang menunggu untuk direnungkan. Para arif billah tidak pernah menganggap angin sekadar angin, hujan sekadar hujan, atau pertemuan sekadar kebetulan. Mereka membaca alam sebagaimana membaca ayat, dan membaca ayat sebagaimana membaca hatinya sendiri. Sebab mereka tahu
bahwa Tuhan menulis dengan cara yang tidak bisa dibaca oleh mereka yang tergesa atau tenggelam dalam sibuk dunia. Hikmah para wali lahir dari keheningan batin yang memampukan mereka melihat tanpa prasangka. Mereka tidak cepat menilai, tidak mudah menolak, karena mereka tidak hanya memandang orang dari perbuatannya, tetapi dari perjalanan ruh yang sedang ia jalani. Mereka melihat luka di balik kemarahan, rindu di balik kesombongan, dan kebingungan di balik maksiat. Dengan pandangan selembut itu, mereka hadir bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menerangi jalan yang dilalui setiap jiwa. Dalam kesadaran makrifat, seseorang belajar bahwa Tuhan tidak pernah jauh, yang jauh hanyalah perhatian manusia sendiri. Ketika perhatian kembali pulang, ketika hati tenang dari riuhnya dunia, seseorang mulai melihat cahaya itu menyelusup ke celah-celah keseharian. Ia tidak lagi sibuk mencari keajaiban, karena ia menyadari bahwa keajaiban terbesar adalah kemampuannya untuk merasa dekat kepada Allah, tanpa harus menunggu waktu dan tempat tertentu. Kedekatan itu hadir seperti aroma yang halus namun nyata. Jika engkau ingin memasuki bab ini sebagaimana para wali memasukinya, bersabarlah dengan perjalananmu sendiri. Jangan memaksa hati untuk cepat tinggi, cukup bersihkan ia setahap demi setahap. Bila ada satu momen saja ketika engkau melihat dunia dengan mata yang lebih lembut, lebih lapang, dan lebih penuh kasih, ketahuilah bahwa tirai itu mulai terbuka. Dan di balik tirai itulah, makrifat sejati perlahan menyingkapkan dirinya. Bab 3, keheningan yang menumbuhkan rahasia. Ruang di mana Allah mendidik hati. Ada saat dalam perjalanan ruhani ketika seseorang menyadari bahwa keheningan bukan lagi sekadar ketiadaan suara, tetapi sebuah wilayah suci tempat Allah mendidik jiwanya. Para wali selalu kembali ke ruang hening ini, sebab di dalamnya mereka menemukan kedalaman yang tidak pernah diberikan dunia. Di sana, hati mereka seperti tanah yang lembut, siap menyerap segala limpahan cahaya yang turun dari langit. Keheningan itulah yang membuat mereka kuat, bukan karena mereka tak punya ujian, tetapi karena mereka belajar mendengar apa yang tidak lagi terdengar oleh manusia biasa. Dalam hening, seseorang dapat melihat segala sesuatu dengan lebih jernih. Ia mulai menyadari betapa banyak keinginan yang selama ini membebani hatinya, dan betapa banyak kecemasan yang ternyata berasal dari dirinya sendiri, bukan dari takdir. Para arif billah selalu mengatakan bahwa manusia bukan dikalahkan oleh dunia, tetapi oleh pikirannya sendiri yang terlalu gaduh. Ketika pikiran mulai tenang, hati menjadi lapang, dan lapangnya hati membuka jalan bagi cahaya yang selama ini terhalang oleh suara-suara batin yang saling bertabrakan. Pada tingkat makrifat yang lebih dalam, para wali menemukan bahwa diam adalah bahasa yang paling kuat. Bukan karena mereka tidak mampu menjelaskan, tetapi karena mereka sadar bahwa beberapa rahasia hanya bisa dipahami melalui rasa, bukan kata. Diam mereka tidak kosong. Ia penuh dengan doa, penuh dengan syukur, penuh dengan kesadaran bahwa Allah sedang mengamati hati mereka. Dan di balik diam itulah banyak hikmah diturunkan sebagai cahaya halus yang menenangkan sekaligus menguatkan. Keheningan yang mereka peluk bukanlah lari dari kehidupan, tetapi cara untuk menghadapinya dengan lebih tajam dan lebih bijak. Dalam hening itu, para wali menimbang setiap niat, setiap langkah, setiap gerak hati. Mereka tidak tergesa karena mereka tahu bahwa apapun yang dilakukan tanpa kehadiran Tuhan hanya akan menghasilkan lelah. Mereka melangkah perlahan, namun setiap langkah mereka penuh arah. Mereka berbicara sedikit, namun setiap kata menjadi obat bagi yang mendengarnya. Jika engkau ingin merasakan apa yang mereka rasakan, mulailah menciptakan ruang tenang dalam dirimu sendiri. Tidak perlu menunggu waktu khusus, cukup hadir sejenak pada dirimu yang terdalam. Lihatlah napasmu, dengarlah jiwamu, dan biarkan segala kegelisahan turun perlahan seperti debu yang akhirnya mengendap. Dalam keheningan itulah, engkau akan merasakan sentuhan lembut darinya. Sentuhan yang tidak keras, tidak berisik, namun cukup untuk mengubah perjalanan hidupmu selamanya. Bab 4, Jalan Taslim. Menyerah tanpa kalah, taat tanpa paksaan. Pada satu titik perjalanan ruhani, para wali Allah menemukan rahasia yang seringkali paling sulit dipahami oleh manusia.
bahwa kepasrahan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang tidak tertandingi. Mereka belajar membiarkan kehendak Tuhan bekerja tanpa menentangnya, sebab mereka telah merasakan betapa kerasnya hidup ketika seseorang memaksa takdir untuk tunduk kepada dirinya. Dan justru ketika mereka berhenti melawan, hidup menjadi lebih terang, lebih lembut, dan lebih terarah oleh cahaya yang datang dari sumber segala kekuasaan. Dalam taslim, manusia menemukan kedamaian yang tidak mampu diberikan oleh pencapaian dunia. Sebab saat seseorang memutuskan untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah, hatinya perlahan terbebas dari rasa takut, khawatir, dan gelisah yang bertahun-tahun menggerogoti jiwanya. Para arif billah tidak pasrah karena lemah, tetapi karena mereka telah mencicipi kepercayaan tingkat tinggi. Kepercayaan bahwa keputusan Allah selalu lebih baik daripada rencana yang paling matang sekalipun. Mereka memahami bahwa manusia hanya melihat permukaan, sementara Allah melihat seluruh perjalanan yang belum tampak. Para wali mengajarkan bahwa taslim bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berhenti mengaitkan hasil kepada dirinya sendiri. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh, namun tidak pernah menggenggam hasilnya terlalu erat. Mereka menanam tetapi tidak memaksa buahnya muncul. Mereka berjalan namun tidak menuntut dunia harus berubah sesuai langkah mereka. Dalam takdir yang demikian luas, mereka berdiri sebagai hamba yang kecil, tetapi hati mereka seluas langit karena menyadari bahwa segala sesuatu memiliki tempat dan waktunya masing-masing. Di balik kepasrahan itu, terdapat keteguhan yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang telah ditundukkan oleh cinta ilahi. Mereka tidak terombang-ambing oleh pujian atau cemoohan, tidak terguncang oleh nikmat atau musibah, karena hati mereka telah bertumpu pada sesuatu yang tidak berubah. Dunia boleh berguncang, tetapi batin mereka tetap kokoh seperti gunung yang diam namun penuh kekuatan. Mereka tidak pernah merasa sendirian, sebab taslim telah mengajarkan mereka bahwa tangan Tuhan selalu membersamai setiap langkah yang diambil dengan tulus. Jika engkau ingin memasuki jalan taslim sebagaimana para wali memasukkannya, mulailah dengan meletakkan beban-beban yang selama ini kau pikul sendirian. Katakan pada hatimu bahwa tidak semua harus kau kendalikan, tidak semua harus kau pahami, dan tidak semua harus kau menangkan. Biarkan Allah mengambil perannya dan biarkan dirimu menjadi hamba yang percaya. Saat engkau mampu melepaskan satu genggaman saja, engkau akan merasakan betapa ringan perjalananmu. Dan mungkin disitulah awal dari kebijaksanaan para wali mulai tumbuh dalam dirimu. Bab 5. Nafas Zikir. Ketika setiap helaan menjadi jembatan menuju Allah. Para wali Allah memahami satu rahasia yang sering kali luput dari manusia, bahwa setiap helaan napas adalah kesempatan untuk kembali mengingatnya. Mereka tidak menunggu waktu khusus untuk berzikir, sebab bagi mereka, hidup itu sendiri adalah zikir yang tidak pernah berhenti. Seperti ombak yang tidak dapat menahan diri untuk kembali ke laut, hati para arif pun terus kembali kepada Allah, meski tubuh mereka sedang menjalani kesibukan dunia. Mereka menjadikan zikir bukan sebagai kegiatan, tetapi sebagai keadaan, bukan sebagai amalan yang terpisah, tetapi sebagai denyut hidup yang tidak bisa dipisahkan dari diri mereka. Ketika seseorang mulai mengingat Allah dengan kesadaran penuh, ia akan merasakan sesuatu yang tidak dapat diterjemahkan dalam kata-kata. Ada ketenangan yang turun perlahan, seperti hujan halus yang menyentuh tanah dengan kelembutan yang sulit dijelaskan. Para wali menyebutnya sebagai sakinah, sebuah kedamaian yang bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam jiwa yang sudah tidak lagi mendua. Zikir yang dilakukan dengan hati membuat seseorang merasakan bahwa Allah bukan hanya dekat, tetapi hadir, menyelimuti, dan membimbing setiap getaran perasaannya. Zikir yang paling kuat bukanlah yang keras suaranya, tetapi yang lembut getarannya. Para arif billah seringkali berzikir dalam diam, karena diam memberi ruang bagi hati untuk berbicara. Dalam zikir diam itulah mereka merasakan suara batin mereka perlahan tenggelam, digantikan oleh rasa rindu kepadanya yang semakin mendalam. Mereka tidak lagi menghitung jumlah bacaan, karena bagi mereka, satu lafaz yang keluar dari hati yang benar-benar hidup lebih bermakna daripada ribuan bacaan yang kosong dari kesadaran. Dengan zikir yang terus terjaga, seseorang akan mendapati bahwa hidupnya berubah tanpa ia sadari. Ia menjadi lebih sabar, lebih lembut,
dan lebih bijak dalam memandang dunia. Bukan karena ia berusaha keras menjadi baik, tetapi karena ingatannya kepada Allah telah membersihkan sudut-sudut gelap dalam dirinya. Seperti pelita kecil yang dinyalakan dalam kegelapan, cahaya zikir itu perlahan menerangi ruang batinnya, membuatnya mampu melihat ketentuan Allah dengan mata yang lebih lapang dan jiwa yang lebih ridha. Jika engkau ingin merasakan kedekatan yang para wali rasakan, mulailah dengan menjaga 1 detik saja dalam harimu untuk benar-benar hadir dalam zikir. Tidak perlu panjang, tidak perlu banyak, cukup 1 hembusan napas yang kau isi dengan kesadaran bahwa engkau sedang berada dalam pengawasan dan kasih sayangnya. Dan dari 1 detik itu, biarkan ia tumbuh menjadi menit, menjadi jam, menjadi keadaan. Hingga pada akhirnya, engkau pun akan merasakan bahwa setiap napasmu bukan lagi sekadar hidup, melainkan sebuah perjalanan pulang kepada Tuhanmu. Bab 6. Rasa yang disucikan. Ketika hati menjadi cermin bagi cahaya Allah. Pada 1 tahap perjalanan para arif billah, mereka mulai memahami bahwa hati bukan sekadar pusat emosi, melainkan sebuah cermin yang memantulkan cahaya ketuhanan. Namun cermin itu tidak selalu bersih, ia sering tertutup debu keinginan, kabut ambisi, dan goresan luka masa lalu. Para wali Allah tidak sibuk memoles dunia, mereka sibuk memoles hati. Sebab mereka tahu, bila hati bersih, maka seluruh pandangan menjadi jernih. Bila hati terang, maka seluruh hidup akan tersinari. Di tahap inilah seseorang menyadari bahwa penyucian rasa adalah fondasi makrifat yang sejati. Ketika hati mulai dibersihkan, seseorang akan merasakan perubahan halus yang tidak bisa dipahami oleh logika biasa. Ia mulai melihat kebaikan di tempat yang sebelumnya ia anggap sia-sia. Ia mulai memaafkan tanpa merasa terpaksa. Ia mulai mencintai tanpa menuntut balasan. Ini bukan karena ia menjadi lebih baik, tetapi karena rasa dalam dirinya telah disentuh oleh kelembutan Allah. Para wali selalu mengatakan bahwa hati yang lembut adalah tanda bahwa cahaya ilahi telah mendekat, karena cahaya itu tidak pernah turun pada hati yang keras dan penuh amarah. Rasa yang suci membuat seseorang mampu merasakan kehadiran Allah bahkan melalui kejadian yang tampaknya kecil. Sebuah senyum orang asing, burung yang terbang melintasi langit, bahkan tetesan air di pagi hari. Semuanya menjadi pengingat tanpa suara. Para arif hidup dalam kepekaan yang tidak berlebihan, tetapi tepat. Mereka membaca tanda-tandanya tanpa menciptakan makna palsu. Mereka merasakan apa yang Allah titipkan ke dalam hati, dan dari rasa itulah mereka mengenal Tuhan yang maha halus dan maha lembut. Dengan rasa yang suci, seseorang akan belajar bahwa cinta kepada Allah bukanlah perasaan yang meluap-luap, tetapi ketenangan yang memeluk jiwa. Ia tidak membakar, tetapi menghangatkan. Ia tidak membuat seseorang melayang, tetapi membuatnya lebih membumi. Para wali mencintai Allah dengan cara yang tidak bising, namun terasa dalam setiap langkahnya. Mereka berjalan di dunia dengan hati yang penuh, sehingga tidak ada ruang bagi kebencian untuk bersemayam di dalamnya. Inilah rahasia kekuatan mereka. Hati yang bersih selalu membawa kedamaian, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi siapapun yang mendekat. Jika engkau ingin memasuki tahap penyucian rasa ini, mulailah dengan menata niatmu sebelum menata perbuatanmu. Niat yang bersih akan menarik cahaya, sementara niat yang keruh akan menutup pintu kebaikan. Dudukkan hatimu di hadapan Allah, dan biarkan Ia mengobati luka-luka yang selama ini engkau tutupi. Bila engkau mampu merasakan 1 titik saja dari kelembutannya, maka itu sudah cukup untuk membuka pintu yang lebih dalam. Pintu yang selama ini dijaga khusus bagi mereka yang hatinya telah siap menerima cahayanya. Bab 7. Langkah tanpa jejak. Kebijaksanaan para wali dalam menjalani takdir. Pada tingkatan tertentu, para wali Allah berjalan di dunia dengan langkah yang begitu halus, sehingga mereka seakan tidak meninggalkan jejak di belakangnya. Mereka hadir tanpa membebani, bergerak tanpa menuntut perhatian, dan memberi tanpa menunggu ucapan terima kasih. Inilah rahasia perjalanan mereka. Semakin dalam makrifat seseorang, semakin ringan langkahnya di dunia. Mereka tidak membawa beban masa lalu, tidak menuntut jaminan masa depan,
dan tidak mengekang diri dengan keinginan-keinginan yang mengikat hati. Mereka hidup dalam pasrah yang matang, sehingga setiap langkah mereka menjadi bagian dari tarbiyah ilahi. Kebijaksanaan mereka tidak lahir dari banyaknya kata yang diucapkan, tetapi dari ketepatan hati membaca takdir yang sedang berjalan. Para arif billah mengerti bahwa dunia ini adalah jalur panjang yang penuh pengalihan, dan manusia seringkali tersesat bukan karena kurang pengetahuan, tetapi karena terlalu banyak mengikuti bisikan egonya sendiri. Dalam kepekaan yang lembut, para wali memilih langkah-langkah yang paling selaras dengan ridha Allah, sekalipun langkah itu tidak terlihat besar atau mulia bagi dunia. Mereka tidak mengejar panggung sebab mereka tahu bahwa kemasyhuran seringkali menjadi tirai yang menutupi ketulusan. Langkah tanpa jejak juga berarti meninggalkan dunia tanpa mengikat diri padanya. Para wali dikenal karena tidak mengoleksi kenangan dengan rakus. Mereka melepaskan sesuatu bahkan sebelum dunia menuntutnya pergi. Mereka mampu mencintai tanpa memiliki, membantu tanpa mengikat, dan hadir tanpa mendominasi. Inilah bentuk tertinggi dari kebebasan. Ketika hati tidak lagi dikendalikan oleh apa yang ia miliki, tetapi oleh keikhlasan untuk menerima apapun yang Allah tetapkan. Mereka berjalan ringan karena mereka tidak membawa dunia dalam hati, meski kaki mereka tetap berada di bumi. Di balik ketenangan langkah mereka, ada kedalaman yang jarang disadari manusia biasa. Para wali bukan tidak pernah diuji, justru ujiannya jauh lebih tajam dan lebih berat daripada banyak orang bayangkan. Namun mereka menapak ujian itu dengan diam yang penuh penerimaan, seakan mereka sedang berjalan di atas air yang tidak mampu menenggelamkan mereka. Mereka melihat setiap kesulitan sebagai undangan untuk kembali kepada Allah, dan setiap kebahagiaan sebagai kesempatan untuk bersyukur. Tidak ada keadaan yang membuat mereka sombong, dan tidak ada musibah yang membuat mereka putus asa. Jika engkau ingin belajar melangkah sebagaimana para wali melangkah, mulailah dengan meringankan isi hatimu. Kurangi ketergantungan pada pujian, lepaskan rasa ingin diketahui, dan tinggalkan dorongan untuk membuktikan diri. Berjalanlah dalam diam, namun dalam diam itu biarkan hatimu menyebut nama Allah. Ketika langkahmu mulai didorong oleh keikhlasan, bukan ambisi, oleh ketenangan, bukan kegelisahan, saat itulah engkau sedang belajar menapaki jalan yang sama dengan para kekasihnya. Jalan yang tidak selalu terlihat oleh mata, namun selalu dipenuhi cahaya. Bab 8. Cahaya ujian, ketika cobaan menjadi tangga menuju kedalaman. Para wali Allah memahami satu hakikat yang seringkali sulit diterima manusia, bahwa ujian bukanlah hukuman, tetapi cahaya yang dibungkus dalam bentuk yang menyakitkan. Mereka melihat cobaan bukan sebagai pertanda dijauhkan, melainkan pertanda sedang disucikan. Seperti emas yang ditempa dalam api, jiwa manusia pun harus melalui panas kehidupan agar kekotorannya luruh sedikit demi sedikit. Para arif billah menerima setiap ujian dengan dada yang lapang, sebab mereka yakin bahwa Allah tidak pernah menimpa mereka kecuali dengan sesuatu yang menyembuhkan, bukan mematahkan. Dalam pandangan makrifat, setiap rasa sakit memiliki pesan. Setiap kehilangan membawa pelajaran. Setiap kegagalan menyimpan pintu yang hanya bisa terbuka ketika seseorang cukup rendah hati untuk mengetuknya. Para wali tidak menolak kesedihan, tidak menolak keguncangan, karena mereka tahu bahwa semua itu adalah bahasa ilahi yang mengajak mereka kembali pulang. Mereka justru mendekat kepada Allah saat dunia terasa runtuh, bukan menjauh. Sebab dalam remuknya hati, cahayanya justru lebih mudah masuk. Ujian membuat mereka peka terhadap gerakan halus takdir. Ketika Allah mengambil sesuatu, mereka tidak bertanya, "Mengapa aku?" tetapi "Apa yang ingin engkau ajarkan?" Dan jawaban itu seringkali datang, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui kekuatan hati yang tiba-tiba tumbuh, melalui kesabaran yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya, melalui kelapangan dada yang tak bisa mereka jelaskan. Para wali menjadi kuat bukan karena mereka tidak diuji, tetapi karena mereka membaca setiap ujian sebagai sentuhan lembut dari tangannya. Di mata mereka, dunia ini bukan tempat untuk memiliki, melainkan tempat untuk belajar melepas. Mereka menyadari bahwa apapun yang hilang pada akhirnya tidak pernah benar-benar pergi. Ia kembali dalam bentuk hikmah, kembali sebagai kedewasaan, kembali sebagai cintanya Allah yang semakin terasa.
Inilah rahasia mengapa para wali tampak tenang di tengah badai. Mereka tidak bergantung pada sesuatu yang dapat direnggut dunia. Mereka menggantungkan diri pada Allah yang tidak pernah pergi kecuali manusia sendiri yang berpaling. Jika engkau ingin memahami cahaya di balik ujian, belajarlah untuk tidak buru-buru menolak apapun yang hadir dalam hidupmu. Terimalah dengan hati yang ingin belajar, bukan hati yang ingin mengeluh. Katakan pada dirimu bahwa setiap rasa sakit menyembunyikan pelukannya, dan setiap air mata adalah bagian dari penyucian ruh yang sedang berlangsung. Bila engkau mampu melihat ujian sebagai jembatan menuju kedewasaan rohani, maka setiap cobaan akan berubah dari beban menjadi cahaya, cahaya yang menuntunmu semakin dekat kepada Tuhanmu. Bab 9. Ilham yang turun di keheningan, bisikan lembut dari langit. Ada satu anugerah yang hanya diberikan kepada hati yang benar-benar jernih, ilham yang turun tanpa suara. Para wali Allah tidak mencari ilham itu, namun ilham datang ketika hati mereka telah menjadi wadah yang layak untuk memikulnya. Mereka tidak pernah mengaku menerima wahyu, sebab wahyu hanya milik para nabi, tetapi mereka merasakan petunjuk lembut yang muncul dari kedalaman jiwa, petunjuk yang tidak dibuat oleh pikiran, tidak digerakkan oleh kepentingan, dan tidak diarahkan oleh keinginan pribadi. Ilham itu hadir seperti cahaya yang menetes perlahan, menerangi apa yang sebelumnya gelap tanpa membuat mereka merasa lebih tinggi dari manusia lain. Dalam keheningan batin, para arif billah merasakan bahwa Allah mengajarkan mereka melalui rasa, bukan melalui huruf. Sebuah firasat yang halus dapat menjadi tanda. Sebuah ketenangan yang tiba-tiba dapat menjadi jawaban, bahkan sebuah kegelisahan kecil dapat menjadi peringatan. Mereka mengenali semua itu sebagai gerak hati yang telah disucikan oleh zikir dan pasrah yang panjang. Ilham tidak datang sebagai bisikan misterius, tetapi sebagai kejernihan luar biasa yang membuat mereka mengerti sesuatu tanpa harus berpikir keras. Di titik inilah hati menjadi penuntun dan akal menjadi pelengkap. Para wali tidak pernah mengikuti ilham secara buta. Mereka menimbangnya dengan adab, memastikan bahwa setiap dorongan batin selaras dengan syariat dan tidak bertentangan dengan hikmah yang diwariskan para nabi. Mereka memahami bahwa tidak semua suara dalam hati berasal dari cahaya. Sebagian adalah bisikan ego, dan sebagian lagi adalah tipu daya halus yang menguji keteguhan seseorang. Karena itu mereka menjaga hati dengan sangat teliti, seperti penjaga yang melindungi pintu istana agar tidak dimasuki siapapun yang tidak layak. Hanya hati yang terjaga yang bisa membedakan mana cahaya dan mana bayangan. Ketika ilham itu benar-benar turun, ia memandu mereka dengan keindahan yang sulit dijelaskan. Kadang mengarahkan mereka untuk menolong seseorang yang bahkan belum meminta pertolongan. Kadang membuat mereka menunda sesuatu tanpa alasan yang tampak, hanya untuk menyelamatkan mereka dari bahaya yang belum terjadi. Kadang membuat mereka mengatakan satu kalimat yang mampu menyembuhkan hati orang lain tanpa disengaja. Semua itu bukan karena mereka luar biasa, tetapi karena Allah memilih untuk menggunakan mereka sebagai jalan kebaikan yang tersembunyi. Jika engkau ingin merasakan ilham sebagaimana para wali merasakannya, belajarlah menenangkan batinmu dari hiruk-pikuk dunia. Bukan berarti menjauhi kehidupan, tetapi menjaga ruang di dalam dirimu tetap bening. Hadirkan Allah dalam pikiranmu, sebut namanya dalam napasmu, dan bersihkan niatmu dari hal-hal yang menyesakan. Bila hatimu mulai jernih, engkau akan merasakan getaran halus yang membimbingmu ke arah yang benar, bukan sebagai kemampuan khusus, tetapi sebagai tanda bahwa Allah tidak pernah berhenti memberi petunjuk kepada hamba yang ingin mendekat. Bab 10. Rahasia fana dan baka, lenyap dalam cinta, hidup dalam cahaya. Ada satu tahap yang membuat para pencari tersenyum sekaligus gentar. Ketika mereka mulai memahami bahwa perjalanan menuju Allah bukanlah perjalanan untuk menjadi sesuatu, melainkan untuk lenyap dari segala sesuatu. Inilah yang para arif sebut sebagai fana, hilangnya kesadaran terhadap ego, ambisi dan segala bayangan diri yang selama ini dianggap identitas. Namun para wali tidak pernah menyebut dirinya fana, sebab mereka justru menjadi lebih hadir, lebih peka dan lebih manusiawi. Mereka bagaikan air yang begitu jernih hingga tak lagi terlihat,
tetapi keberadaannya tetap menghidupkan. Dalam fana, hati tidak lagi terikat pada penilaian manusia, tidak lagi resah oleh pujian atau cemas oleh celaan. Ketika semua itu terangkat dari jiwa, yang tersisa hanyalah kesadaran murni bahwa Allah adalah satu-satunya tujuan. Bukan tujuan ciptaan, bukan tujuan dunia, tetapi tujuan yang melampaui segala batas. Tidak ada lagi aku yang ingin dikenal, yang ingin dipuji, atau yang ingin diperhatikan. Yang ada hanyalah kehendak Allah yang mengalir dalam diri, seperti cahaya yang menembus kaca tanpa meninggalkan goresan. Dari sinilah lahir ketenangan yang tidak dapat dibeli dan tidak dapat dipaksakan. Namun perjalanan tidak berhenti di fana. Setelah seseorang lenyap dari dirinya, Allah menegakkan mereka kembali dalam keadaan baru. Ini yang disebut baqa. Dalam baqa, mereka hidup dalam dunia, berinteraksi dengan manusia, bekerja, berkeluarga, namun batin mereka tetap tersambung pada sumber cahaya yang tak pernah padam. Mereka tidak lagi bergerak dari nafsu, melainkan dari kasih sayang, tidak lagi berbicara dari ego, melainkan dari hikmah. Tidak lagi melihat manusia dengan pandangan duniawi, melainkan dengan pandangan rahmah, seolah setiap manusia adalah makhluk yang sedang Allah rawat dalam caranya masing-masing. Di tahap baqa, para wali menjadi seperti pohon besar yang meneduhkan siapa saja yang singgah, meskipun mereka tidak pernah mengumumkan diri sebagai pohon. Mereka berjalan di bumi, tetapi batin mereka berada dalam kehadiran ilahi yang lembut dan tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Tindakan kecil mereka bisa menjadi penawar luka jiwa orang lain. Diam mereka dapat menjadi pelajaran. Senyum mereka dapat menjadi doa. Bukan karena mereka memiliki kuasa, tetapi karena mereka telah menyerahkan seluruh kuasa itu kepada Allah. Dan Allah lah yang bekerja melalui mereka. Jika engkau ingin memahami rahasia fana dan baqa, jangan buru-buru ingin mencapainya. Mulailah dengan kejujuran yang sederhana. Membersihkan hati dari kepalsuan, memperbaiki hubunganmu dengan manusia, dan menyingkirkan kemelekatan yang membuatmu jauh dari Allah. Fana bukan hilangnya kesadaran, tetapi hilangnya kebohongan dalam diri. Baqa bukan keadaan ajaib, tetapi keadaan di mana engkau hidup dengan makna yang lebih tinggi daripada dirimu sendiri. Bila engkau terus berpegang pada Allah, maka suatu saat engkau akan merasakan bahwa hidupmu bukan lagi tentang mengejar dunia, tetapi tentang menjadi cermin kecil tempat cahaya Tuhan memantul dengan indahnya. Dan pada akhirnya, perjalanan makrifat bukan soal berapa jauh kita melangkah, tetapi seberapa dalam kita mengenali diri dan Tuhan kita. Apa yang disampaikan dalam rangkaian bab tadi bukanlah akhir, melainkan pintu kecil menuju kesadaran yang lebih luas. Bila hatimu terasa disentuh, bila ada getaran halus yang mengajakmu kembali kepada ketenangan, itu adalah tanda bahwa perjalanan ini masih terus berlanjut. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar tentang apa yang paling menggerakkan hatimu dari keseluruhan narasi ini. Tekan like, share, dan pastikan kamu subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan makrifat dan ketauhidan yang lebih mendalam di video-video berikutnya. Semoga Allah menerangi langkahmu, menenangkan batinmu, dan memudahkanmu memahami cahayanya dalam setiap hembusan napas. Sampai jumpa dalam perjalanan ruhani selanjutnya. Semoga kita semua dipeluk oleh rahmat-Nya tanpa batas.